investasi ke PT nanti akan disampaikan oleh Pak Agung, ya. Terus mengenai Badan Hukum Provinsi, historisnya mengenai calon anggota ataupun eh, ini ya non anggota, intinya Bapak Ibu saat ini sudah tidak melayani lagi calon anggota, sudah tidak melayani lagi non anggota, ya Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu. Jadi ketika ditanyakan di suatu form ataupun validasi ataupun verifikasi nanti, Bapak tinggal apa ya? Tadi saya sampaikan di sebelumnya di Pak KSPPS BMT Perkamadani digolongkan pada basket tersendiri. Jadi keranjang tersendiri bahwasanya ini adalah calon anggota, ini adalah masyarakat yang sudah tidak aktif ataupun sudah tidak diketahui lagi rimbanya misalkan, tapi masih ada di situ simpanannya, yang mana terhadap personil-personil tadi itu sudah tidak dilayani lagi, begitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu koperasi saat ini hanya melayani yang bersifat anggota ataupun koperasi lain. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang penting pelayanannya saat ini hanya pada anggota ataupun koperasi lain. Ya silakan Pak, lanjut. Silakan di unmute dulu Pak ini. Pak Kopit Gentiaras. Ya, sebentar Pak. Bisa di unmute? Oh ya. Ya silakan. Mohon maaf Pak, untuk pertanyaan yang kedua, kami ini badan hukumnya Provinsi Lampung, ada anggota masih aktif, tetapi sekarang domisilinya sudah pindah keluar Provinsi Lampung. Ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, begitu Pak. Yang pertanyaan keduanya, masih boleh enggak itu? Baik. Saja, Pak. Jadi kita harus fair ya, bahwa yang dimaksud anggota adalah person berdasarkan KTP, ya, kartu tanda penduduknya dia apa, ya, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ataupun yang lainnya. Sepanjang dia masih KTP Provinsi Lampung, Pak, tapi mungkin sudah ngekos ataupun ini ya, izin tinggal di provinsi lain, KTP-nya jika masih tetap Provinsi Lampung, maka dia tetap anggota Provinsi Lampung. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi agak susah nanti jika dia sekarang berdomisili di Sumatera Barat, tapi KTP-nya masih Lampung, terus kita klaim dia adalah anggota dari Sumatera Barat. Ini agak susah. Oleh karena itu, kita harus tertib bahwa yang dimaksud anggota adalah anggota berdasarkan kartu tanda penduduk saja. Oke, Pak? Clear? Terus Pak Agung mengenai investasi ke PT, Pak, silakan. Pak, ini yang mohon maaf Pak Agung, suaranya tidak kedengaran Pak, mungkin Pak Agungnya masih mute.
Nah, baik Bapak Ibu, jadi artinya begini, yang di mana bahwa kita punya investasi di PT, apakah diperbolehkan? Saat ini undang-undang yang berlaku mengizinkan. Tapi di dalam RUU Perkoperasian tampaknya itu akan tidak diizinkan di RUU Perkoperasian. Nah, kecuali kalau nanti DPR adalah melakukan penyesuaian, jadi penyesuaiannya yang kita inginkan adalah begini Bapak Ibu, kalau investasi itu di dalam sektor keuangan, bagian dari ingin membangun ekosistem, maka kita ingin memperjuangkan itu diizinkan. Tapi kalau itu tidak di luar ekosistem, jawabnya tidak boleh. Nah, itu di dalam RUU ke depannya. Ya, itu masih perlu perjuangan di DPR. Tapi sekarang yang berlaku saat ini adalah Pak, bahwa Bapak Ibu punya investasi di PT di apa itu boleh nggak? Boleh. Tapi ada syarat. Syaratnya ada dua. Yang pertama adalah pinjaman yang diberikan itu kepada anggota minimal sudah lebih dari 90% dari simpanan itu sudah diberikan dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Mudahnya LDR-nya 90% atau lebih. Kalau LDR-nya sudah 90%, maka boleh. Gampangannya begini, Pak. Kami menghindari kasus yang 8 koperasi bermasalah. Di kasus 8 koperasi bermasalah itu, rata-rata punya kelebihan dana anggota, daripada nggak produktif, disalurkan dalam bentuk yang lain-lain, investasi. Nah, begitu bermasalah jadi problem. Nah, artinya kalau yang boleh disalurkan tuh nanti mana? Makanya gini, itu harus nggak boleh mengganggu. Jadi 90% harus disalurkan kepada anggota dulu. Kalau dia ada lebih dari itu, boleh. Berarti yang disalurkan itu pasti adalah dari modal sendirinya koperasi. Sehingga kalau ada apa-apa tidak mengganggu likuiditasnya koperasi, tidak mengganggu potensi adanya gagal bayar pada anggota dan seterusnya. Itu yang kedua, ada pembatasan lagi Bapak Ibu, baik di permen sebelumnya maupun di permen yang sekarang, batasannya tidak boleh 5% dari aset. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi asetnya berapa? Tidak boleh lebih dari 5%. Nah, problemnya Bapak dan Ibu, apakah itu berkaitan dengan penilaian open loop, close loop? Menurut saya berdasarkan undang-undang P2SK tidak diatur. Itu bukan bagian dari untuk menentukan open loop dan close loop. Tetapi bahwa itu adalah dalam kegiatan pengawasan, dalam kegiatan penilaian risiko, itu dianggap adalah punya risiko yang tinggi. Kira-kira seperti itu Pak Dandi. Monggo dilanjutkan. Iya, baik. Jadi untuk regulasinya Pak siapa sih namanya tadi Pak? Pokoknya dari Kopdit Tiara ya. Intinya boleh Pak. Syaratnya sudah terlayani anggota itu 90% atau lebih. Jadi kira-kira hanya sisa 10% lah yang diinvestasikan. Itu pertama. Yang kedua adalah tidak boleh lebih dari 5% terhadap total aset koperasi. Jadi ini dikembalikan lagi ke koperasi. Koperasi punya aset berapa? 1M, 10M, ya. Misalkan kalau 1M berarti dia hanya boleh menginvestasikan 50 juta. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Itu syarat yang keduanya. Kalau syarat pertamanya tadi pinjaman pada anggota sudah terlayani 90% atau lebih. Ini sebetulnya sudah ada di PP 9 tahun 95, tapi belum ada besaran kuantitatifnya. Nah, di Permen 8 sudah diatur. Mungkin begitu ya. Terus kita bergerak pada ada dari